Shalom. Saya tidak akan lama-lama, tapi saya berdoa Anda bisa belajar sesuatu. Nama saya adalah Steven, dan kita masih di dalam topik yang sama, yaitu tentang membahas yang namanya hadirat Tuhan dan membawa akan kemuliaan. Saudara, ketika kita berbicara tentang membawa kemuliaan, membawa hadirat Tuhan, jangan sampai kita ini terjebak di dalam konsep perjanjian lama. Saya boleh minta untuk PPT ditampilkan, gambar yang pertama untuk ditampilkan. Apa itu konsep perjanjian lama? Ini adalah konsep perjanjian lama. Perjanjian lama menceritakan bahwa ada satu tempat yang namanya sorga, dan ada tempat terpisah yang namanya dunia. Sorga adalah tempat di mana Tuhan tinggal, di mana ada kemuliaan, di mana ada hadiratnya, ada mukjizatnya, ada keajaiban. Dan dunia adalah tempat di mana dosa berada, kedagingan ada, kita berada. Diterjemahkan ke dalam bahasa modernnya, seringkali kita menerjemahkan dengan ada sisi rohani dan sisi sekuler. Kita merasa kalau kita lagi ibadah, kita lagi di gereja, kita lagi pelayanan, kita sedang ada di lingkaran daerah rohani. Tetapi kalau kita lagi ngantor, kita di rumah, kita lagi tidur, jaga anak, bersihin rumah, kita ada di sekuler, kita ada di konteks di mana di dunia. Nah, ini adalah konteks perjanjian lama. Di perjanjian lama dulu hanya ada satu tempat yang menghubungkan antara sorga dan dunia. Namanya adalah bait suci. Dan di bait suci ini ada yang namanya interaksi antara sorga dan dunia, di mana bangsa Israel bisa datang ke dalam bait suci dan mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan biasanya mereka lakukan itu rutin 1 tahun 1 kali. Mereka datang dari mana-mana, dari penjuru dunia, datang ke bait suci dengan satu tujuan: berdoa minta sesuatu dan minta petunjuk daripada Tuhan apa yang harus dilakukan ke depannya, minta tolong kepada Tuhan. Dan mereka hanya bisa lakukan di satu tempat, yaitu namanya bait suci yang ada di Yerusalem. Tetapi ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, maka Tuhan Yesus mati bagi setiap kita. Dan ketika Tuhan Yesus mati bagi setiap kita, ada satu peristiwa profetik yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan oleh banyak orang, yaitu ketika tirai daripada bait suci itu terbelah dua. Yang Tuhan mau katakan waktu itu adalah tidak ada lagi penghalang antara sorga dan bumi. Makanya yang dibelah itu adalah tirai pembelah. Maka tidak ada lagi penghalang antara sorga dan bumi. Boleh saya minta yang gambar selanjutnya? Maka, maaf, bukan yang ini, ada lagi. Nah, antara sorga dan bumi ini menjadi satu. Antara surga dan bumi ini menjadi satu, tidak ada lagi pemisah. Nah, ini yang poin penting. Antara yang rohani dan yang sekuler seharusnya sudah tidak terpisah lagi. Maka dari itu Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan, kerjakanlah seperti yang kau melakukan untuk aku, kata Tuhan. Maka di dalam pekerjaanmu bisa dijadikan sesuatu yang ilahi. Di dalam rumah tanggamu bisa dijadikan sesuatu yang ilahi. Bait suci sudah tidak lagi bentuknya hanya satu dan satu tempat adanya di Yerusalem, tetapi bait suci ada di dalam setiap kita.
Aminnya sedikit, saya rasa Anda nggak percaya. Nah, kesalahan banyak orang berpikir bait suci, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan hanya ada di hamba-hamba Tuhan. Nah, ini kesalahan fatal, saudara. Anda berpikir yang punya koneksi dengan Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang punya karunia hanya hamba Tuhan. Anda berpikir yang dekat dengan Tuhan hanya Kobef, hanya saya, dan hanya orang-orang yang melayani di depan. Dan Anda tidak merasa bahwa bait suci itu ada di dalam hidupmu, no matter what. Meskipun Anda masih berdosa, bait suci sudah ada dalam hidupmu ketika engkau percaya dan mengaku satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. That is the only way. Itu hanya satu-satunya cara. Saya bingung kenapa Anda masih nggak percaya. Saya mau memberikan 3 ayat bagi setiap kita yang harus Anda catat supaya Anda percaya. 1 Korintus 3 ayat 16. Apakah saya minta bisa ditampilkan 1 Korintus 3 ayat 16. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. 1 Korintus 3 ayat 16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu saya mau kita ganti kata kamu menjadi saya. Kita ulangi bacanya. 1 Korintus 3 ayat 16, kata kamu diganti saya. 1, 2, 3. Tidak tahukah saya bahwa saya nggak dibilang tinggal di dalam hamba Tuhan, tidak dibilang tinggal di dalam Kobef dan Ko Steven, tidak dibilang tinggal di dalam Ibu Iin, tinggal di dalam kamu, kata Alkitab. Do you believe it? Apakah Anda percaya itu? Belum kuat. Yang kedua, Efesus 2 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama Efesus 2 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Di dalam Dia kata kamu diganti saya. Efesus 2 ayat 22. 1, 2, 3. Di dalam Dia so kediaman Allah itu hamba Tuhan atau siapa? Saya, kamu. Tempat kediaman Allah itu di mana? Sorga. Maka sorga itu adanya di mana? Dalam saya. You are the heaven on earth. Anda berkata surga itu nanti pada saat saya meninggal. No. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena ada Yesus di bumi. Maka bumi sama dengan surga. Dan ketika dia mati di atas kayu salib dan dia tinggal di dalam kita, you are the heaven on earth. Anda adalah surga-surga di dalam dunia ini. Saya masih bingung kenapa aminnya kurang semangat. 1 ayat lagi, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup
Amin. Semangat gitu loh. Anda ini adalah suatu rumah rohani. Anda, bukan saya doang, bukan hamba Tuhan doang, Anda, kita semua adalah suatu rumah rohani, imamat yang kudus, tempat Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Boleh saya minta kembali kepada gambar tadi, tentang gambar yang menghubungkan antara sorga dan bumi. So, hari ini sorga dan bumi itu sudah tidak berjarak lagi. Ada yang menghubungkan antara sorga dan bumi, dan yang menghubungkan itu namanya temple, itu namanya bait Allah. Dan Anda tahu siapa bait Allah itu? Yes, sebutkan namamu dengan kuat. Siapa bait Allah itu? Stephen. Yeah, you are the temple of God. Engkau adalah bait Allah. Engkau rumah Allah. Engkau ini penghubung antara sorga dan bumi. Engkau ini harusnya menjadi tempat di mana orang yang belum kenal Allah melihat Allah ketika dia berjumpa dengan engkau. Engkau adalah manifestasi dari kemuliaan Allah. Engkau adalah manifestasi daripada hadirat Allah. Engkau adalah manifestasi daripada keajaiban dan mukjizat yang ada di dalam hidupnya. Saudara, kalau Anda mengandalkan saya, mengandalkan Kobef, mengandalkan hamba Tuhan, terlalu kecil untuk kita bisa melangkah dan melawat dunia ini. Dibutuhkan setiap daripada individu yang ada di tempat ini untuk Anda menjadi sorga dimanapun Anda berada, menjadi bait Allah dimanapun Anda berada, dan kemanapun Anda pergi. Kalau zaman dulu bait Allah cuma ada satu di Yerusalem, hari ini jumlahnya sekian banyak, saudara. Saya punya istilah yang namanya Old Temple and New Temple. Bait Allah zaman dulu dan bait Allah zaman sekarang. Bait Allah zaman dulu jumlahnya hanya ada satu di Yerusalem. Kalau Anda pernah ke Israel, ada puncak, ada gunung, dan dulu di situ adalah bait Allah, satu tempat. Dan seluruh bangsa kalau mau ketemu dengan Tuhan harus pergi ke satu tempat. But today, hari ini Anda lihat kiri dan kanan, you are the temple of God, dan jumlahnya ada jutaan bait Allah. Yang kedua, dulu lokasinya tetap di satu lokasi. Maka kalau ada orang lumpuh mau ketemu sama Tuhan, dia harus digotong untuk ketemu dengan Tuhan. But today, bait Allah itu bisa berpindah-pindah tempat. Anda punya kaki, maka kalau ada orang lumpuh yang belum kenal Tuhan, Anda yang akan datang ke tempat itu dan membawa hadirat Tuhan di tengah-tengahnya. Hari ini kalau Anda lihat tetanggamu belum kenal Tuhan, Anda lihat sekolahmu belum kenal Tuhan, Anda lihat kakek nenekmu belum kenal Tuhan, you are the temple of God. Nggak perlu Anda seret-seret buat ketemu, datang ke gereja, ketemu sama hamba Tuhan, nggak perlu, saudara. You are the temple of God. Biarlah mereka ketemu dengan engkau dan mereka bisa rasakan Tuhan ketika berjumpa dengan Anda. Dan yang ketiga, dulu bentuknya hanya satu jenis. Dulu bentuknya hanya sebuah bangunan yang mewah, di mana ketika orang mau masuk ke dalam bait Allah, mereka harus berpakaian yang layak. Mereka harus datang dengan ritual keagamaan dan dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi hari ini yang namanya bait Allah, ada yang pakai bahasa Batak,
ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Papua, ada yang pakai bahasa Cina, dan tidak ada batasan. Nama Tuhan tidak dinyatakan lagi karena bait Allah bentuknya sangat banyak, saudara. Dulu bait Allah hanya fokus kepada orang-orang yang berpakaian layak dan hanya kepada mereka yang mampu. Tetapi hari ini ada anak kecil yang dia merupakan bait Allah, dan ketika dia bermain bersama dengan sesama anak kecil, maka anak kecil lainnya melihat Tuhan di dalamnya. Saya melihat ada kakek-kakek dan nenek-nenek senior di tempat ini. Kalau saya masuk ke tengah-tengah perkumpulan kakek-kakek nenek-nenek, mungkin gak connect, mungkin gak nyambung. Tetapi untungnya ada bait Allah berbentuk kakek-kakek dan nenek-nenek yang senior, yang ketika mereka berkumpul bersama dengan kakek-kakek dan nenek-nenek senior yang belum kenal Tuhan, mereka melihat Tuhan di tengah-tengahnya. Saya melihat ada atlet-atlet yang merupakan bait Allah. Saya melihat pemusik-pemusik yang merupakan bait Allah. Saya melihat merupakan pengusaha-pengusaha yang ternyata dia adalah bait Allah. Saya lihat ada dokter, saya lihat ada guru, saya lihat ada pengusaha, ada pekerja, ada tentara, ada polisi, yang engkau mungkin sama seperti orang lainnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa deep inside di dalammu adalah bait Allah, dan engkau akan membawa nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan kemanapun Anda pergi. Saya punya satu saudara namanya Kesia. Dia menderita Down syndrome, saudara. Ini anaknya, sepupu saya. Dia menderita Down syndrome dari kecil, nggak bisa ngomong jelas. Ngomongnya seperti ini, saya nggak paham dia ngomongnya seperti apa. Ngomongnya nggak jelas, nggak bisa khotbah, nggak bisa. Kalau nyanyi fales, dia nggak tahu nada. But you know what? Tapi Anda tahu apa yang dia lakukan. Dia punya satu kemampuannya sederhana, nggak extraordinary. Dia bisa nari yang kecil-kecil, yang sederhana, nggak hebat-hebat, nggak sampai lompat-lompat. But you know what? Tahukah Anda? Bahkan saya, orang normal yang bisa untuk berbicara di depan, melihat dia nari, saya meneteskan air mata, saudara. Why? Kenapa? She is the temple of God. Dia adalah pembawa hadirat Tuhan, dan dia adalah bait Allah. Saya nangis lihat dia nari, saudara. Dan saya rasakan Tuhan ketika lihat dia nari. So kalau hari ini Anda normal, nggak ada alasan Anda bukan bait Allah. Kalau hari ini Anda normal, tidak ada alasan Anda tidak bisa membawa akan kemuliaan Tuhan kemanapun Anda berada. Kalau orang yang menderita Down syndrome aja bisa menjadi bait Allah dan bisa menjadi manifestasi tempat kemuliaan Allah dinyatakan, maka Anda pun juga bisa menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, dunia ini terlalu besar. Kalau Anda hanya mengandalkan 1-2 orang hamba Tuhan untuk menjadi pembawa lawatan, nggak akan pernah selesai. Anda tahu siapa yang membawa Injil sampai ke seluruh dunia? Itu bukan Yesus, tetapi ke-12 murid Yesus dan Paulus. Yang Yesus lakukan, dia hanya mempunyai 12 orang murid yang hidup bersama, di mana Yesus berbagi hidup dan mengajar. Dan ke-12 murid ini
pergi ke berbagai negara dan memberitakan Injil. Dan di saat itulah Injil keselamatan tersebar sampai seluruh dunia. Ada satu video yang saya ingin tampilkan, kalau bisa untuk ditampilkan. Kalau bisa untuk suaranya dinyalakan, boleh untuk ditampilkan. Silahkan. Kalau tidak ada suaranya, saya akan ceritakan. Ini menggambarkan tentang Yesus dan ke-12 muridnya. Dan ke-12 muridnya, mereka yang disebut sebagai pemuritan, itulah yang mengubahkan dunia. Ada yang namanya keajaiban dari multiplikasi. Kalau Anda mendapatkan 1 sen setiap jam dibandingkan dengan 1 hari uangmu itu berganda, maka di dalam sekian waktu, hari yang ke-30, maka jumlahnya akan berbeda sangat signifikan. Dan yang namanya pemuritan itu bentuknya seperti ini. 1 orang memuridkan 6. 1 orang yang di tengah memuridkan 6 yang ada di sekelilingnya. Dan setiap murid memuridkan lagi 6 orang. Dan setelah dimuridkan, setiap murid memuridkan lagi 6 orang. Ini namanya multiplikasi. Dan di dalam waktu yang singkat, murid yang memuridkan itu menjadi sangat banyak, sangat amat banyak. Dan itu yang namanya discipleship. Itu yang namanya pemuritan. Apa yang saya mau ceritakan dari tempat ini, saudara, yang kita lakukan hari ini, kita sedang menginvestasikan tentang kebenaran firman Tuhan kepada setiap Anda yang hadir. Anda punya komunitas, Anda punya keluarga, Anda punya gereja, Anda punya tempat kerja, Anda punya teman bermain. Dan saya dan Kobev tidak mungkin untuk selalu datang kepada satu persatu daripada semua orang di tempat ini. Kami nggak mungkin untuk selalu berkhotbah kepada setiap gereja, setiap keluarga, setiap kelompok pemain yang Anda miliki. Maka yang kita lakukan adalah kita mengajarkan kepada Anda, dan Anda yang nanti akan mengajarkan kepada komunitasmu. Dan ketika Anda mengajarkan kepada komunitasmu, maka komunitasmu ini akan mengajarkan kepada teman-teman lainnya. Nah, itu yang namanya discipleship, itu yang namanya pemuritan. Itu yang namanya pelipat gandaan. Ketika itu bisa berjalan, ketika Anda semua yang hadir di tempat ini dan mendengarkan suara saya mau untuk melanjutkan menginjil, mau untuk melanjutkan suara kebenaran, maka dalam waktu singkat kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Jangan sampai kemuliaan ini berhenti di dalam dirimu, saudara, tetapi bawa akan hadirat Tuhan, bawa akan kemuliaan Tuhan ini kemanapun Anda berada. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Hari ini saya adalah seorang pengusaha. Di zaman dulu, kalau di dalam zaman perjanjian lama, seorang pengusaha adalah seseorang yang bekerja di dalam lingkaran sekuler, tidak rohani, tidak ada Tuhan di dalamnya.
Tetapi karena sekarang kita ada di dalam perjanjian baru, maka meskipun saya seorang pengusaha, saya melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Dan dampaknya apa? Hari ini saya punya 2 perusahaan. Yang pertama adalah kandang ayam, dan kandang ayam saya mempekerjakan orang-orang yang non-Kristen. Dan di akhir tahun, orang-orang yang non-Kristen ini biasanya saya kumpulkan, saya berikan sesuatu sederhana, makanan, bantuan sembako, dan baju. Itu doang, sederhana. Dan biasanya kita meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang dan meluangkan waktu bersama, makan bareng. Dan Anda tahu ketika kita makan bareng apa yang terjadi? Pegawai-pegawai saya ini bisa merasakan kasih. Dan mereka itu nangis dan mereka bilang, "Pak, terima kasih ya, karena saya bisa bekerja di perusahaan ini, saya bisa membiayai anak saya sampai sekolah, sampai selesai." Sederhana, saudara. Saya hanya sebagai pengusaha yang memberikan upah yang layak untuk pegawai saya. Dan dengan memberikan upah yang layak, dia bisa merasakan kasih Tuhan. Dan dia bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus sekolah. Dan dia bilang, "Terima kasih ya Pak, karena selalu memperhatikan dan selalu memberikan kasih." Perusahaan yang kedua, saya punya tempat makan, saudara. Saya punya rumah makan. Dan sekitar 4 bulan yang lalu ada sebuah insiden di mana rumah makan saya ini kebakaran kecil. Tetapi ketika kebakaran, ada satu pegawai saya yang terbakar. Dia melakukan kelalaian. Dia ngisi bahan bakar, seharusnya di tempat yang berbeda, tetapi dia melakukan di tempat yang dilarang. Jadi sebetulnya ini kesalahan dia. Dia isi bahan bakar dan ternyata bahan bakar ini meledak karena dekat dengan api. Dia ngisinya dekat dengan api. Dan ketika dia terbakar, tubuhnya ini terbakar sampai 20%. Mesti masuk ke rumah sakit. Dan Anda tahu biaya untuk mengobati orang yang terbakar 20% itu mencapai ratusan juta. Pada waktu itu saya datang kepada dia dan dia nangis dan dia bilang, "Pak, ini salah saya. Biarlah saya berobat dengan BPJS. Karena ini salah saya. Tagihannya ratusan juta." Dan pada waktu itu saya punya pilihan untuk mengiyakan dan menyalahkan dia. Ini memang salah dia. Tetapi pada waktu itu saya memilih untuk memberikan kasih kepada dia dan dia berkata, "Pak, biar saya yang tanggung jawab. Saya yang cover biayanya. Uang 100 juta buat saya bukan uang kecil. Tapi saya digerakkan, saya cover biayanya." Dan ketika saya berkata itu, tiba-tiba dia menangis. Dan di keluarga itu ada ayah, ada ibunya. Ayah ibunya ikut menangis, saudara. Dan dia bilang, "Hari ini saya nggak pernah kerja dan saya nggak pernah punya pemimpin yang seperti kamu. Terima kasih karena memberikan contoh keteladanan yang mulia bagi kami. Dan saya percaya hari itu pintu hatinya sedang diketuk oleh kasih. Mungkin dari mulutnya dia tidak mengucap, "Saya mau untuk terima Yesus." But I believe, saya percaya dia rasakan kasih Yesus. And sooner or later, cepat atau lambat, dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. So hari ini saya mau berkata, dimanapun Anda berada, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun kesibukanmu,
Jangan pernah berhenti untuk menunjukkan kasih Kristus dalam hidup. Sebab melalui kasih itu, maka hadirat Tuhan sedang dinyatakan. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bentuknya tidak selalu khotbah. Bentuknya tidak selalu ibadah. Tetapi bentuknya bisa bermacam-macam. Dan biarlah dengan perbuatanmu nama Tuhan bisa dipermuliakan, dan orang yang belum kenal Tuhan bisa mengenal Tuhan karena dia melihat engkau.